bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi ku sampai Tuhan datang. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang selalu Tuhan limpahkan, selalu Tuhan berikan kepada kami, walaupun dalam rumah tangga kami ada pergumulan, kesulitan yang boleh kami alami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan sukacita atau berkat yang luar biasa di akhirnya nanti. Nah, saya saksikan bahwa keberkatan Tuhan sungguh luar biasa. Kadang juga kalau apalagi di perusahaan sekarang ya, jam biasa jam 6 lewat 10 sudah apel. Jadi kadang bangun jam 5, karena kita juga biasa tinggal sini, jadi saya bangun jam 5, emaknya juga bangun, ya biasa sarapan saya di sini jemput kita kalau pagi. Jadi itu kami bisa lakukan semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami juga bersyukur orang tua di sini yang masih diberikan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, ya bisa melakukan aktivitas setiap hari. Bahkan perempuan juga yang masih bekerja di perusahaan, Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, walaupun ya dibilang saya menjadi kesaksian kami, menjadi doa doakan keluarga kami dalam aktivitas pekerjaan kami setiap hari. Karena dia mulia, tapi itu meskipun sampai sekarang ada titik terang, hanya saya bersyukur yang saya katakan di tempat ini. Bagaimana itu berperang iblis dengan Tuhan? Mana yang benar? Saya itu yang membuat saya sulit, dan saya pikir mereka sangat mendalam, dan GPDI sangat mendalam. Dibentuk demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibangun selalu. Ku meskipmu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Benar Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu terus dibentuk seluruh kehidupan kami. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang seperti Kristus, yang meneladani Kristus di dalam seluruh kehidupan kami. Tibalah saatnya kembali kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi semua, sehingga pengajaran firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan pada sore menjelang malam ini dapat kembali memberkati dan membaharui kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Baik semua, penuh sukacita. Amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi dalam kebaktian rumah tangga kita akan bersama-sama belajar tentang kehidupan bergereja. Kehidupan bergereja dalam gereja kita GMII, itulah yang kita bisa lihat di dalam warta jemaat kita. Yang kita tahu, yang kita baca, yang kita kenal dengan 5 tiang rohani. Ada yang ingat apa saja? 1, kasih. Yang kedua, iman. Yang ketiga, persekutuan. Yang keempat, kesucian hidup. Dan yang kelima,
pengorbanan. Ya, jadi itulah yang menjadi landasan gereja kita dalam berinteraksi atau dalam kehidupan kita bergereja. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tiang rohani yang pertama dari gereja kita, itulah kasih. Saya kira semua kita sudah sering mendengarkan kata kasih. Nah, hari ini kita akan merenungkan tiang rohani yang pertama, itulah kasih, ya. Dan ada beberapa aspek yang kita coba lihat tentang kasih, tapi malam ini kita akan berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan kasih, ya. Supaya konsep kita tentang kasih tidak keliru, konsep kita tentang kasih itu sesuai dengan apa yang menjadi pengajaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita buka dulu Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kalau sudah, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Satu ayat lagi, ayat yang ke-13. Dari 1 Korintus 13, ayat 13. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang dimaksud dengan kasih? Apa sih kasih itu? Ya, kita mungkin sering mendengarkan, sering mengucapkan, ya. Bahkan sering kita dengar dalam lagu-lagu kasih. Apa yang dimaksud dengan kasih? Ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan suka kepada sesuatu. Ya, itulah kasih. Sebuah perasaan sayang, sebuah perasaan cinta. Aku mengasihi kamu. Aku sayang padamu, aku mengasihimu. Itu definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada 4 kata Yunani yang semuanya diterjemahkan dengan kata kasih. Jadi kata kasih itu dalam Alkitab menggunakan 4 kata Yunani. Yang kalau diterjemahkan dalam Alkitab kita memakai kata kasih. Tapi kalau kita selidiki bahasa aslinya, bisa saja kasih itu merupakan 4 dari kata Yunani itu. Apa saja itu? Yang pertama, kasih dalam bahasa Alkitab dipakai kata Yunani pilea. Ada yang pernah dengar? Ya, ada orang tua yang memberikan nama anaknya Pilea. Kasih Pilea. Apa itu kasih Pilea? Kasih Pilea itu adalah kasih yang terjadi pada hubungan persaudaraan atau hubungan persahabatan, ya, perbestian, ya kira begitu, ya. Dalam hubungan perbestian ada kasih. Kasih di antara satu dengan yang lain yang berbestian, bersahabat, itulah kasih Pilea.
Saya mengasihi kamu karena kamu adalah sahabat saya. Saya mengasihi kamu karena kamu adalah bestie saya. Saya berani curhat apapun yang menjadi pergumulanku karena saya tahu kamu itu adalah sahabat saya. Tapi kalau bukan sahabat saya, sorry, ya, maaf. Itulah Philea, kasih persahabatan. Philea juga Bapak Ibu artinya adalah kasih persaudaraan. Yang kedua, kasih storge. Apa itu kasih storge? Kasih storge artinya kasih yang ada dalam hubungan keluarga. Orang tua mengasihi anak. Anak mengasihi orang tua. Kasih ini adalah kasih storge. Kasih dalam keluarga. Orang tua dengan anak, anak orang tua, suami dan istri. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ada kata kasih yang berasal dari kata Yunani, itulah kata eros. Ya. Apa itu eros? Eros itu adalah kasih yang terjadi karena ketertarikan fisik. Ya. Mama Elka jatuh cinta kepada Bapak Elka karena Bapak Elka guanteng. Ya. Ganteng. Ya. Ketertarikan fisik, ya. Bapak Elka juga begitu. Saya mengasihi Mama Elka, mencintai Mama Elka. Kenapa? Mama Elka perempuan paling cantik di seluruh dunia. Ya. Betul Pak Elka ya? Tapi yang menjadi saksi. Ya, itulah yang disebut dengan kasih eros. Ketertarikan secara fisik, ketertarikan kepada lawan jenis, ya, tampan, cantik, seksi, ya. Nah, dari kata eros ini Bapak Ibu mungkin mengenal istilah erotis. Ya, pernah dengar kata erotis ya? Apa itu erotis? Ketertarikan secara seksual, ya. Dan eros ini, erotis, ketertarikan secara seksual ini ada dalam relasi suami istri, ya. Tetapi karena dosa, eros yang tadinya hanya dikhususkan antara suami dan istri, karena dosa menjadi rusak, ya, sehingga itu terjadi ketertarikan secara seksual ini terjadi di tengah-tengah hubungan orang satu dengan yang lain tanpa dalam ikatan pernikahan, erotis. Makanya ada istilah penari erotis. Dia menari untuk mengundang ketertarikan secara seksual. Itulah eros. Dan yang keempat, kasih yang di dalam Alkitab itulah kasih agape. Nah, ini pasti semua sudah dengar ya. Kasih agape, apa itu? Ini adalah cinta kasih yang tertinggi dari yang ketiga itu tadi. Philea, storge, dan eros ya. Yang tertinggi adalah kasih agape. Apa itu agape? Agape itu adalah cinta kasih yang tidak bersyarat. Tanpa syarat. Kalau storge ada syaratnya enggak? Kasih keluarga ada syaratnya enggak? Syaratnya apa? Saya mengasihimu karena kau adalah keluargaku. Tapi kalau kau bukan keluargaku, sorry aja. Belum tentu saya mengasihi. Ya, inilah kasih agape, kasih yang tak bersyarat. Storge, Philea, eros adalah kasih yang sifatnya bersyarat, tapi agape tidak bersyarat. Cinta kasih agape adalah cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi. Dan kasih agape ini Bapak Ibu hanya bersumber dari Allah saja. Makanya Alkitab Allah itu adalah kasih. Kata kasih yang dipakai di situ adalah agape. Manusia tidak pernah memiliki agape. Ya, hanya Allah saja yang memiliki agape karena agape itu tinggal dalam diri Allah. Agape itu bersumber dari Allah sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah definisi atau arti dari kasih menurut Alkitab. Ya, kita bisa membedakan tiga kasih itu dengan agape. Cinta kasih Philea, storge, dan eros adalah cinta kasih yang terbatas dan bersyarat. Mengapa dikatakan terbatas? Karena cinta kasih itu hanya dilakukan kepada sahabat, kepada keluarga, kepada saudara-saudara,
atau kepada seseorang yang kita anggap menarik secara jasmani, ya, terbatas. Kemudian juga cinta kasih Philia, Storge, dan Eros itu bukan hanya terbatas, tetapi juga bersyarat. Tadi saya sudah jelaskan. Mengapa bersyarat? Storge, saya mengasihi kamu karena kamu keluarga saya. Philia, saya mengasihi kamu karena kamu sahabat saya, saudara saya. Eros, saya mengasihi kamu karena kamu ganteng, kaya, cantik, tampan, seksi, dan seterusnya. Inilah cinta kasih Philia, Storge, dan Eros terbatas dan bersyarat. Sementara cinta kasih agape adalah cinta kasih yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Tidak terbatas artinya apa? Tidak terbatas artinya kita mengasihi semua orang, keluarga kita, saudara kita, sesama kita, tetangga kita, bahkan musuh kita. Inilah agape. Tidak terbatas, semua manusia kita kasihi, termasuk juga musuh kita. Ya. Dikatakan juga tidak bersyarat, artinya kasih agape tak bersyarat, maksudnya tanpa pamrih. Saya mengasihi kamu tanpa mengharapkan jasa, upah, pamrih dari objek orang yang saya kasih. Saya mengasihi kamu tak bersyarat, artinya saya mengasihi kamu tanpa pandang bulu. Bukan karena kamu satu suku dengan saya, makanya saya mengasihi kamu. Tidak. Mau berbagai denominasi, mau berbagai suku apapun, mau berbagai agama apapun, saya diajarkan Tuhan untuk mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Inilah cinta kasih agape, tak bersyarat dan apa? Tak terbatas. Tapi cinta kasih yang tiga tadi apa? Satu apa tadi? Philia. Kasih apa itu? Sahabat, persaudaraan, terbatas dan bersyarat. Storge, Eros juga terbatas dan bersyarat. Hanya kasih agape yang tidak terbatas dan tak bersyarat. Bahkan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 kita baca di situ ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar apa? Kasih. Ya. Itu yang paling besar dari iman dan pengharapan. Yang paling besar di antara iman, pengharapan, dan kasih adalah kasih. Ya. Tadi kita sudah bahas sama-sama, cinta kasih Philia, Storge, dan Eros adalah cinta kasih saya mengasihi kamu karena. Ada syarat nggak di sana? Ada ya? Ada batas nggak di sana? Ada. Itulah cinta kasih Philia, Eros, dan Storge. Saya mengasihi kamu karena. Tapi cinta kasih agape adalah saya mengasihi kamu meskipun. Ya. Beda tadi yang ketiga tadi ya. Mengasihi karena, tapi agape mengasihi meskipun. Contoh, meskipun apa? Berbeda agama. Betul sekali. Ada lagi? Bagaimana Pak Gusti? Meskipun musuh. Wah, ya saya mengasihi kamu meskipun kamu musuh. Ada lagi? Meski berbeda pendapat, saya mengasihi kamu meski berbeda pendapat, ya, tidak saling memusuhi, ya. Beda pilihan pilpres, tidak saling memusuhi, ya. Beda pilihan calon bupati, calon anggota DPR, tidak saling memusuhi. Itulah kasih agape, saya mengasihi meskipun. Dan Alkitab mencatat ada 3 yang akan tinggal tetap. Seluruh apapun yang ada di dunia ini akan hilang, tapi 3 yang tidak hilang: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Kasih akan tinggal tetap selama-lamanya. Nah, kembali kepada 1 Korintus 1 ayat 3, di situ kita bisa melihat bagaimana kasih itu dijelaskan oleh firman Tuhan. Yang pertama ayat 1, coba lihat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sama seperti pepatah sekarang, tong kosong apa? Nyaring
bunyinya. Paulus sedang membandingkan, meskipun kamu bisa berbahasa roh, berbahasa seluruh bahasa-bahasa di dunia yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ya. Dan kamu bisa ngomong bahasa malaikat, ini memiliki pengalaman supranatural, ya. Pengalaman yang ajaib, ya. Tetapi kalau kamu tidak punya kasih, maka semua pengalaman supranatural yang hebat itu, apa katanya? Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Artinya apa? Tidak berguna. Lalu yang kedua, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu semua apa? Tidak berguna. Ya. Kalau seluruh anggota jemaat Gloria Baras ini punya karunia untuk bernubuat, ya, 10 tahun lagi akan terjadi A, B, C, D. Betul terjadi. Atau salah satu dari kita ini punya karunia untuk melakukan mujizat, memindahkan gunung. Gunung di Sulawesi ini gunung apa ya? Gunung apa yang di Sulawesi ya? Hah? Gunung apa? Pesawat? Sesian, ya. Sesian, gunung di mana tuh Gunung Sesian tuh? Oh, di Toraja, iya. Gunung Sesian di Toraja ya. Sisean ya? Sisean. Oh, Sesean. Maaf ya, Sesean, Gunung Sesean ya. Salah satu dari jemaat Gloria Baras datang melihat Gunung Sesean. Gunung Sesean, terangkatlah dan pindahlah ke, di Toraja nggak ada laut ya? Yang dekat-dekat laut di mana ya? Hah? Di sungai apa? Sungai Sadan ya. Pindahlah ke sungai. Tiba-tiba Gunung Sesean itu pindah ke sungai. Orang bilang, wih luar biasa jemaat Gloria Baras ini punya kuasa melakukan mujizat yang spektakuler. Tetapi kata firman Tuhan, meskipun orang punya karunia yang luar biasa, punya iman yang sempurna, tapi kalau tidak punya kasih, semua itu apa? Tidak berguna. Dan yang berikut ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, apa? Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, artinya saya melakukan banyak kebaikan bagi semua orang. Dalam teks aslinya, memberi sedekah kepada banyak orang miskin. Ya, berkorban. Saya memberi banyak sedekah kepada orang-orang miskin. Terkenal saya ini sebagai orang yang sering membantu orang-orang miskin. Ya, istilah sekarang filantropi. Orang yang gampang sekali memberikan bantuan kepada orang-orang yang berkesusahan, ya, orang-orang yang membutuhkan, filantropi, ya. Wis, orang itu seorang yang dermawan, ya. Kenapa? Suka membagi-bagi kepada orang-orang miskin yang berkekurangan atau yang sedang membutuhkan, ya. Dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ini bicara tentang pengorbanan, ya. Sebesar apapun pengorbanan, sebesar apapun amal ibadahmu yang kau bagikan kepada semua orang yang miskin, tetapi kalau kamu tidak punya kasih, maka semua itu apa? Tidak ada gunanya. Sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kekuatan daripada kasih itu. Ya. Inilah kasih yang dijelaskan Alkitab, mengapa dia besar, lebih besar daripada iman dan pengharapan. Dan mengapa dia tinggal tetap. Karena kasih agape ini bersumber dari Allah. Karena kasih agape ini tidak dimiliki oleh setiap manusia. Manusia bisa memiliki kasih agape ini hanya ketika dia sudah menerima kasih agape itu yang berasal dari Allah. Nanti kita dalam pertemuan berikutnya akan bersama-sama membahas, mempelajari lagi tentang bagaimana kasih agape itu dinyatakan kepada kita. Tetapi hari ini saya mengajak kita
untuk bersama-sama memahami kasih menurut ajaran Alkitab. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengulang lagi, ada 4 kata Yunani yang diterjemahkan dengan kata kasih. 1. Apa itu Philia? Persahabatan, kasih, persaudaraan. 2. Storge, kasih, keluarga. 3. Eros, apa itu? Itu loh yang ganteng, cantik, kaya, seksi. Apa itu? Ketertarikan secara fisik. Dan yang keempat apa? Agape. Kasih yang tak bersara. Kasih yang tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi. Ya. Storge, Philia, Eros. Saya mengasihi karena. Tapi agape, saya mengasihi meskipun atau walaupun. Storge, apalagi Philia, Eros, kasih terbatas dan bersyarat. Tapi agape tidak terbatas dan tidak bersyarat. Tinggal tetap selama-lamanya. Nah, kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan melihat hal-hal lain tentang kasih. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan pelajaran firman Tuhan yang telah kami sama-sama baca dan renungkan tentang kasih. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini menolong kami untuk bisa memahami kasih agape, kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Biarlah Tuhan terus menolong kami, membantu kami untuk kami senantiasa hidup di dalam kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua dengan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin mati dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kita yang boleh membuka pintu rumah untuk kami boleh beribadah, kami berdoa Tuhan kiranya terus memberkati rumah tangga ini, terus memampukan dalam hikmat yang daripada Tuhan. Berkati juga Mama Gita di dalam semua aktivitas, tugas tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, terus diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, diberikan hikmat Tuhan dalam menjalankan semua tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Mama Gita. Berkati juga anak kekasih kami Gita di dalam tumbuh kembangnya, hari lepas hari Tuhan terus pelihara dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan juga terus memberikan kepintaran, kecerdasan, bahkan juga untuk rencana di bulan Juli nanti akan memasuki sekolah ke tingkat SD. Kiranya Tuhan menolong sama dengan mereka di tempat ini maupun orang tua yang ada di Toraja. Kiranya tangan kasih Tuhan terus memberkati orang tua di dalam masa tua mereka,
dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan kekuatan, bahkan dilimpahkan kebahagiaan yang terbaik. Tuhan nyatakan dan biarlah bayi boleh dapat lahir dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun, dan Ibu Dewi juga tetap dalam keadaan kuat sehat dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga yang terus menolong mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian ini menjadi sebuah komitmen kami, kerinduan kami untuk tetap setia. Meskipun kadangkala kami jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan, tetapi kami punya Roh Kudus yang senantiasa terus menopang, membangunkan kami, menuntun dan mengajar kami semua, sehingga kami dapat terus berjalan mengikuti pimpinan Tuhan, tetap setia di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati seluruh kami semua, bahkan ketika kami sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan kami pulang, dan Tuhan juga memberkati istirahat kami pada malam hari ini. Berdoa untuk ibadah KRT pada minggu depan, kiranya dapat berlangsung di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Keluarga yang akan kami kunjungi, setiap halangan dan rintangan, biarlah Tuhan angkat, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk kami beribadah bersama-sama dengan Tuhan dalam KRT pada minggu depan. Berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir malam hari ini. Tuhan juga melawat dan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, dan di akhir daripada ibadah kami malam hari ini, Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini, kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat malam. Kita saling bersalaman mulai dari saya ke Pak Anton. Pak Anton ikut saya. Pak Thomas. Supaya tidak Pak Thomas. Supaya tidak bertabrakan. Mikhail makasih di Aisyah. Abang. Pak Thomas dan Pak Anton. Pak Thomas. Hei.
Okay guys.